Assalamualaikum bos, selamat berjumpa kembali dengan Sniper Ngesot. Salam stabil, salam setularas, salam setengah tetretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya kedatangan sebuah unit. Kalau lihat dari ini, trigger berwarna-warni kayak gini, mungkin beberapa sahabat sudah bisa menebak apa ini. Jawara Tiger V5. Jawara Tiger V5 sahabat. Ini merupakan sebuah senapan yang peminatnya cukup banyak sahabat, karena ini memang asik ya, powernya asik, harganya standar, gak terlalu mahal, kemudian larasnya juga asik, banyak yang nggak kecewa lah terhadap ini. Tapi sahabat, walaupun ini tulisannya Jawara, tapi ini nggak ada tulisan tigernya ya, ini cuma Jawara TGR Deluxe ya, bukan tiger, TGR ya, itu tulisannya Jawara TGR Deluxe. Oke. Kadang-kadang ada beberapa sahabat yang bertanya, apakah memang Jawara Tiger V5 ini produksinya sama dengan Sub Tiger? Jawabannya tidak. Karena setahu saya sahabat, produksi Sub Tiger itu untuk klik hanya ada 4, kemudian PCP 1. Yang setahu saya, maaf kalau umpamanya informasinya kurang ya. Punya Tiger asli itu yang original pabrik cuma ada 4. Satu adalah Sub Tiger, Sub Innova, Sub Bionic, dan juga Sub AC Deluxe. Itu produksi dari satu pabrikan, dan PCP-nya satu, yaitu PCP Tiger yang OD25 kalau nggak keliru ya PCP-nya. Itu dalam brosur yang pernah saya baca sih, entah kalau umpamanya ada produksi lagi yang lain. Jadi kita sebelumnya saya sudah pernah mereview tentang Jawara Tiger ini. Sekarang saya tidak akan mereview secara full Jawara Tiger ini. Cuma kalau umpamanya kalian ingin membeli Jawara Tiger second, nah apa saja yang harus kita cek? Oke, bodinya semacam ini. Ini OD25 kipas rombongnya. Jadi perbedaan antara OD25 dan OD22 adalah saat pemasukan angin ke dalam tabung itu lebih cepat yang OD25. Sehingga jumlah pompa yang dibutuhkan, walaupun tabungnya lebih banyak punya OD25, lebih besar punya OD25, tapi pemasukan anginnya itu lebih cepat yang OD25 karena ruang hisap anginnya lebih besar. Lebih besar. Lanjut ya. Langkah pertama yang harus kita tes kalau Anda mau beli adalah, sungguhnya sama sih semuanya ya, semuanya. Lihat bodinya, lihat catnya gimana, apakah sudah twel atau masih bagus, masih rapi. Kalau masih rapi kayak gini, ini harganya masih lumayan lah pasti, ini rapi. Dan juga dicat pada pipanya, pipa-pipa ini apakah masih rapi. Kalau masih rapi, bukan catan ulang, masih catan pabrik, oh bagus. Grendelnya, chambernya terutama di sini, lihat bagus ya, bagus. Oke, selanjutnya di pompa. Kita masuk ke pompa yang pertama. Pompa pada Jawara Tiger ini tentu harus ringan. Kalau berat berarti ada masalah. Ringan. Kita walaupun udah 2 ada 25, kita pompa. Set 1 2, karena strukturnya sahabat bagus sahabat. Ini klep pompanya ini menggunakan bahan aluminium, semuanya bahannya aluminium, tapi pompanya ini bagus. Tentu saja kalau pompa itu sahabat pasti lebih berat daripada OD22 sih. Kalau pompa itu maklum, OD25 ya hisap anginnya besar, jadi pompanya pasti lebih berat, maklum. Kalau umpamanya lebih berat daripada OD22, bahkan unitnya pasti juga lebih berat daripada OD22. Kenapa?
ini lebih berat, nanti akan saya jelaskan ya. Wow, asik bos, powernya asik. Kemudian bos, pada Jawara Tiger itu di depan di sini sudah ada cincin larasnya. Ini enak sih. Dan di sini kita lihat juga bagian pada roll pen itu sudah jebol atau tidak, sudah bergeser atau tidak. Kalau masih belum bergeser, berarti bagus lah. Bukan pas nggak boleh dibeli sahabat, nanti harganya berapa lah, dipotong dengan beberapa segi kerusakan kayak gitu kan. Kita lihat pada penguncinya di sini bagus, penguncinya bagus, masih tidak ada yang bergeser dari lubang semula. Berarti memang yang pegang ini memang orangnya mengerti senapan, jadi nggak pernah klip pompanya nggak pernah terlalu kepanjangan sehingga bisa membuat pasa-pasa itu jebol. Sudah, selanjutnya trigger, kita pompa, lihat triggernya. Kalau masih normal, oh normal, berarti konstruksi plat L, kemudian pair dan sebagainya ini masih normal, dan juga aspentil masih normal. Takutnya nanti dipompa satu kali, ditembakkan, kemudian macet ya, macet. Ini normal, walaupun sih ini pair yang digunakan, pairnya ini terlalu keras sehingga agak keras triggernya, ini agak keras triggernya, nggak dipompa nggak diapa, ini keras. Tapi ini kokoh bos, bagi yang biasa-biasa menggunakan, agak biasa menggunakan tembak dengan sistem ringan, trigger ringan, maka ini nyaman ini. Selanjutnya setelah trigger, kita cek juga adalah grendel. Kita lihat grendelnya, putaran grendelnya apakah sudah nyangkut-nyangkut atau tidak. Karena ini bos, grendelnya itu menggunakan sistem putar, bukan sistem klik pinggir. Ya maklum lah, ini produksi agak lawas bos. Kalau sekarang itu bahkan Sub Tiger sekalipun yang biasanya menggunakan sistem putar kayak gini sudah mulai upgradean, yaitu menggunakan pencetan pinggir sama dengan Sub Innova. Lebih praktis sih ya. Tuh, sip, sudah. Kemudian chambernya bos, pada Sub Jawara Tiger ini, chambernya ini hanya satu baut pengunci bagian ke pipanya ya. Maka kita coba dulu pegang kayak gini, kita utak goyang nggak ininya. Kalau ini goyang bos, berarti jebol bautnya. Kita klik kayak gini, oh nggak goyang, sip. Paling bagus bos ya. Kelemahan pada Jawara Tiger itu karena kuncinya cuma satu ya, di belakang di sini kuncinya itu. Kalau bisa memang menggunakan cincin bagian depannya, takut nanti takutnya nanti transfer anginnya itu agak sedikit bocor. Kasih klem di depan sini, mantap itu. Kalau Jawara Tiger itu dikasih klem di sini ya. Kemudian selanjutnya setelah dicek bagian di sini bos, baut-bautnya cek juga bos. Kita nggak perlu harus membongkar ya, kalau mau beli lihat unit orang bawahnya. Tunggu dulu ya, saya bongkar, saya lihat tabungnya bawahnya. Ya gimana, butuh waktu yang lama kan. Jadi kita lihat saja dari secara kasat mata, yang secara kita lihat saja. Selanjutnya bos, yang tidak kalah pentingnya juga bos adalah laras. Laras bos, laras ini kita cek. Karena laras Jawara Tiger itu bos, menurut informasi yang saya dapat sih, ada dua varian. Ada yang larasnya itu laras OD9, sama dengan Sub Tiger, tapi menggunakan pipa serombong. Ada juga yang larasnya OD13, larasnya itu langsung OD13 ini. Gimana caranya ngecek? Apakah kita harus membongkar chambernya? Enggak bos, enggak perlu bos. Kita cukup lihat ujung depannya bos. Nah, lihat ujung depannya ya. Lihat ujung depannya di sini bos. Lihat, bisa kelihatan nggak ya?
Di ujung depan ini lihat bos, kalau umpamanya ya, di ujung depan ini ulirannya yang ada pada ujung depannya ini langsung menyatu dengan drat peredam, berarti ini memang laras OD13. Kalau umpamanya di sini ternyata nggak nyatu bos, ada apa? Ada nipelnya lah, ada nipel, berarti itu OD9 yang digunakan, bukan OD13. Lihat sini. Masalah akurasi bos, antara OD13 dan OD9 sih, ya tergantung produsennya. Nggak ada istilahnya OD9 itu akurasinya lebih jelek daripada OD13, nggak ada rumusnya. Intinya kalau laras itu bos, yang penting rapi, yang penting pembuatannya bagus. Kita lihat gitu, kalau produksinya ini bos bagus sih, saya lihat ulirannya ini bagus sih ini. Jadi kita lihat saja di sini apakah ini nyatu atau tidak dengan nipelnya, dengan drat peredam lah intinya itu. Jadi kalau masih murni, kalau ada kerusakan bos, seperti yang telah saya sampaikan ya, senapan apapun itu bos, asalkan nggak hancur, nggak terbelah atau apapun, itu masih bisa kita perbaiki dikarenakan komponennya masih tersedia dengan baik di beberapa toko online. Kita mudah mendapatkannya, tapi kan itu butuh biaya. Jadi itu yang harus kita ukur kalau umpamanya kita membeli senapan bekas, kalau umpamanya masih utuh bos, layak pakai lah istilahnya teman-teman, itu layak pakai, maka tentu saja harganya itu kita hargai juga pemiliknya yang sudah merawat cukup lama dengan unit yang masih bagus. Apalagi bos ya, ini rahasia bersama ya, kalau beli bekas itu bos kepada orang yang memang mengerti senapan, itu bahkan lebih bagus bos ketimbang beli barunya. Loh kenapa kok bisa seperti itu? Karena kayak gini bos, kalau kamu beli senapan baru, kadang-kadang memang nggak diuji oleh pabrik, dirakit langsung dijual. Jadi kerapian, konstruksi, akurasi kadang-kadang pabrikan itu nggak mikir, yang penting langsung dirakit dijual gitu. Kadang-kadang sampai ke kita masih butuh apa, kadang-kadang masih ada kebocoran, kadang-kadang masih ada sedikit perawatan gitu di kita. Beda kalau umpamanya beli bekas, tapi bekas dari pengguna yang ngerti senapan, pasti itu dirawat bos, pasti dirawat, kemudian juga di crowning, larasnya dibersihkan gitu, kemudian tabungnya juga gimana, pasti dibuat enak lah kalau yang ngerti senapan ya. Beda kalau umpamanya Anda itu beli kepada orang yang nggak ngerti senapan sih, hanya bisa menggunakan, beda. Jadi intinya bos, lihat pemiliknya dulu, siapa pemiliknya senapan itu. Yang kedua alasannya bos, alasannya dijual kenapa? Apakah alasan dijual itu karena rusak? Kalau sudah rusak bos, kenapa kok dijual? Rusak bos, waduh berat itu. Atau yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kok dijual umpamanya? Bosan, itu masih mending lah, bosan. Oh, saya bosan menggunakan senapan itu, sudah kalau maunya mending. Yang kedua, ketiga, butuh uang. Oh itu lebih bagus lagi bos. Kadang-kadang udinya memang sangat top, tapi dijual dikarenakan butuh uang. Butuh uang karena pengen upgrade senapannya lebih bagus, ataupun butuh uang karena kebutuhan yang lain. Jadi alasannya juga tanyakan, kenapa kok dijual senapan itu? Kalau masih muter-muter ini dijual kayak gini, oh mungkin rusak. Kalau sudah alasannya sangat besar itu. Jadi kalau umpamanya masih ujung enggak, ini saya gimana ya, masih rasa eman dan sebagainya, mungkin senapannya masih bagus, tapi terpaksa dijual oleh pemilik pertama gitu. Jadi kita review sekilas ya tentang Jawara Tiger ini. Ini Jawara Tiger adalah OD22, OD25, kipas rombongnya dengan tabung itu seperti V5 ya, menggunakan triple seal, kemudian ada seal bagian belakang untuk aspentilnya, jadi untuk menahan kebocoran pada aspentil, kemudian menggunakan gotri. Karena bos untuk OD25 itu bos sekelas Sab AC, Sab Garuda dan sebagainya itu jarang yang menggunakan gotri bos. Kebanyakan
seal inletnya itu menggunakan inlet dop yang kayak pentil sandal itu, ya gitu ya. Kemudian juga untuk transfer angin, bos, ini memang beda ya. Transfer anginnya di sini sama seperti halnya PCP. Ada apa? Penyambung lah, ada pipa penyambung antara tabung dengan chamber. Kalau biasanya kalau pada senapan-senapan biasa itu transfer anginnya itu hanya menggunakan seal o-ring saja. Kalau pada ini ada pipa. Tapi kalau ini biasanya menggunakan pipa seperti kuningan. Kalau pada PCP itu kan pipanya itu menggunakan teflon. Selanjutnya untuk grendel ini sistem putar, dan juga untuk chamber ini sama seperti sub tiger, yaitu chamber tumpuk yang bisa kita bongkar pasang dengan mudah. Kemudian larasnya ini panjang sekitar 60, larasnya 60 cm, dengan diameter laras ada dua varian seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada yang OD 9 dan juga ada yang OD 13. Sudah menggunakan cincin laras, sistem apa ini, visir depan menggunakan kolom, visir belakang, bos, itu biasanya V. Ini karena bukan produksi dari pabrikannya sama dengan Sub Tiger, tidak menggunakan visir True Glow seperti Sub Tiger ataupun Sub Innova ataupun Sub Ioniq. Jadi visirnya tetap visir V itu. Ya, di sini sudah menggunakan chamber semacam ini, bos, juga, bos, lebih karena ini buatan dari pabrik ya, buatan dari bisa CNC, sehingga ini rapi, terutama di posisi tempat penitipan ataupun cuakan untuk mounting teleskop, rapi. Beda dengan yang hanya buatan-buatan manual. Kalau rapi, jadi kita masang teleskop itu langsung plek, langsung lurus, bos. Jadi untuk mentok kanan dan kiri itu agak sulit. Beda kalau senapan yang chambernya itu hanya buatan manual. Nanti lo nggak lurus posisi chambernya, posisi mountingnya teleskop itu nggak lurus kadang-kadang, bos. Sehingga kadang-kadang mentok kanan, mentok kiri kayak gitu. Kalau chamber semacam ini, bos, karena buatan dari mesin bagus ya, jadi kadang-kadang lurus. Ya, kecuali Anda mendapatkan yang memang sudah rusak. Mungkin itu saja, bos, review sederhana ya tentang memilih senapan Jawara Tiger V5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.